Kita masuk surat Al-Baqarah ayat ke-101. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walamma ja'ahum rasulun min 'indillahi musaddiqun lima ma'ahum nabadha fariqun minal ladzina utul kitab kitaballahi wara'a dhuhurihim ka'annahum la ya'lamun. Walamma ja'a, dan ketika datang terhadap mereka rasulun, satu rasul, utusan, min indillah, dari sisi Allah, ay Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, musaddiqun, yang membenarkan, lima, terhadap sesuatu, ma'ahum, yang bersama mereka, nabada fariqun, maka membuang sekelompok orang, minal ladzina utul kitab, dari orang-orang yang telah diberi kitab Allah, terhadap kitab Allah. Sekelompok mereka membuang kitab Allah, wara'a dhuhurihim, di belakang punggung-punggung mereka, ka'annahum la ya'lamun, seakan-akan mereka la ya'lamuna, tidak mengetahui, ay ma fiha min annahu nabiyyun haqqun aw annaha kitabullah, yaitu yang di dalamnya ada sifat, ada keterangan bahwasanya Nabi Muhammad adalah nabiyyun haqqun atau nabiyyu haqqin, nabi yang benar yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala, atau Al-Qur'an ini adalah benar-benar kitab Allah. Hadirin semua yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka orang-orang Bani Israel, ini masih Bani Israel terus ya. Kenapa kok Bani Israel terus yang disebutkan? Sudah pernah kita bahas itu. Mereka menunggu-nunggu datangnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebelum Rasulullah datang, mereka memuji-muji Nabi, menunggu-nunggu, menanti-nanti kedatangan Nabi Sallallahu Alaihi Muhammad. Tapi ketika Rasulullah datang kepada mereka, yang mana Rasulullah ini sifatnya musaddiqul lima ma'ahum, seorang utusan dari Allah yang musaddiqul lima ma'ahum, membenarkan terhadap apa-apa yang bersama mereka, berupa kitab Taurat dan seterusnya. Alias Nabi Muhammad SAW dengan segala yang beliau bawa, dengan segala sifat yang ada, itu sinkron dengan yang ada di kitab Taurat. Shadiqul lima, sinkron. Kata ulama, sinkronnya Nabi dengan apa yang ada pada mereka berupa kitab Taurat dan lainnya, itu setidaknya ada 5 hal. Nabi membenarkan apa yang ada pada kitab mereka, atau sinkronnya Nabi terhadap kitab mereka, Taurat dan lainnya, itu ada 5 hal. Yang pertama, annahu kana mu'tarifan bi nubuwwati Musa alaihi salam. Nabi Muhammad itu sinkron terhadap kitab yang ada pada mereka. Pertama ialah Nabi
mengakui kenabian Nabi Musa alaihissalam. Jadi Nabi Muhammad mengakui, mengimani, mengajarkan sahabat dan umatnya untuk mengakui Nabi Musa dan nabi-nabi yang lain sebagai nabi. Nabi Musa nabinya Allah, rasulnya Allah. Terus Nabi Muhammad diutus juga sama, mengakui bahwasanya Nabi Musa memang benar nabi Allah, utusan Allah. Nabi Isa dan semua nabi-nabi yang ada pada kaum Bani Israel dinyatakan memang benar-benar nabi dan rasul oleh Rasulullah SAW. Termasuk bahkan dalam ajaran yang dibawa Nabi Muhammad itu masuk dalam rukun iman. Rukun iman salah satunya meyakini, mengimani, mempercayai bahwa para nabi itu mereka adalah orang-orang mulia yang dipilih oleh Allah. Mereka semua adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Dari mereka banyak yang jadi utusan Allah maksudnya. Termasuk Nabi Musa dan seterusnya. Kalau ada orang Islam tidak percaya Nabi Musa, ngaku jadi umatnya Nabi Muhammad SAW, nggak percaya Nabi Musa, maka nggak sah imannya. Dia dinyatakan belum Islam. Atau ada umat Nabi Muhammad nggak percaya dengan salah satu nabi-nabi Bani Israel, Nabi Isa, Nabi Daud, Nabi Sulaiman. Kok ada orang Islam nggak percaya salah satu saja dari nabi-nabi Bani Israel yang ada pada mereka, maka imannya tidak sah. Nah, Rasulullah itu sinkron. Rasulullah membenarkan kenabian Nabi Musa dan nabi-nabi Bani Israel, dan itu mereka ketahui di zaman Nabi. Ini yang pertama. Yang kedua, wa annahu kana mu'tarifan bi sihhatit Taurah. Nabi Muhammad mengakui keabsahan kitab Taurat, alias beliau menyatakan kitab Taurat itu memang benar-benar firman Allah, kitab suci. Sehingga kita juga sama beriman kepada kitab Taurat dan kitab-kitab sebelum Al-Quran itu hukumnya wajib. Kalau ada orang Islam tidak percaya kitab Taurat, maka dia dinyatakan imannya belum sah. Sama kayak tadi. Dan juga kitab-kitab suci yang lain. Itu dibenarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Berarti sinkron. Nabi akhir zaman, Nabi Muhammad membenarkan kitab-kitab yang terdahulu, termasuk kitab Taurat. Kemudian yang ketiga, wa anna mujarrada maji'ihi musaddiqan lit-Taurah. Datangnya Nabi Muhammad itu sesuai dan sinkron dengan isi kitab Taurat. Sifat-sifat yang ada pada diri Nabi itu plek dengan yang ada pada kitab Taurat. Tidak bertentangan sama sekali dengan isi kitab Taurat yang mengkabarkan sifat-sifat Nabi akhir zaman. Sifatnya apa saja, maka sifat-sifat itu semuanya ada pada diri Rasulullah SAW. Bahkan mereka orang-orang Yahudi, Bani Israel, ya'rifunahu kama ya'rifu abna'ahum, kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka mengetahui sifat-sifat Nabi Muhammad sebagaimana mereka mengetahui sifat-sifat anak mereka. Sifatnya anak ini piye, tanda lahir ketika dia lahir bagaimana, itu orang tua kan paling tahu dengan sifat anaknya masing-masing. Maka mereka pun mengenal Nabi seperti itu, bahkan lebih dari itu. Kemudian yang keempat, dia ada 4 ya, jadi saya ngomong 5 atau 4 tadi. Yang terakhir, yang keempat, sinkronnya Nabi Muhammad dengan kitab-kitab mereka adalah wa anna ma ja'a fil Qur'an musaddiqul lima ja'a fit Taurat.
sesuatu yang ada pada Al-Quran isinya itu cocok dengan sesuatu yang ada pada kitab Taurat yang dibawa oleh Nabi Musa. Tidak ada pertentangan karena memang dua-duanya adalah sama-sama firmanipun Gusti Allah Subhanahu wa taala. Sinkron. Kitab Taurat yang asli ya. Cuman setelah itu kitab Taurat, kitab Injil itu dirubah-rubah oleh mereka. Kalau yang asli, kitab suci yang asli, Taurat, Injil dan lain-lain, maka sinkron dengan Al-Quran, sama sekali tidak bertentangan dengan Al-Quran, karena memang sama-sama firman Tuhan, sama-sama firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Imam As-Suddi radhiyallahu anhu, beliau pernah berkata begini, lamma ja'ahum Muhammadun sallallahu alaihi wasallam araduhu bit-Taurah fakhasamuhu biha fattafaqatit Taurat wal Qur'an fanabadut Taurah wa akhadhu bi kitabi Asif wa sihri Harut wa Marut. Ketika Rasulullah datang diutus oleh Allah sebagai Nabi akhir zaman, maka mereka kaum Yahudi Bani Israel membandingkan, datang kepada Nabi membawa kitab Taurat, debat sama Nabi, dan isi kitab Taurat dibuka di depan Nabi dengan isi Al-Quran. Dua kitab ini ditemukan. Mereka mendebat Nabi SAW, menuduh kamu ini bukan Nabi yang dijanjikan, kamu bukan Nabi akhir zaman, kamu tidak sesuai dengan sifat-sifat yang ada di kitab saya ini, Taurat ini. Nah, ketika dibuka, dilihat, ternyata isi kitab Taurat pelak sama dengan Al-Quran. Justru yang dikatakan mereka sama sekali tidak cocok dengan kitab Taurat. Al-Quran dan kitab Taurat saat itu diadu, dibandingkan di depan Nabi dan di depan mereka, ternyata pelak, satu sama lain saling menguatkan dan sama isinya, tidak ada pertentangan, karena memang dua-duanya adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi Muhammad diutus oleh Allah dengan segala hal yang di situ membuktikan Nabi benar-benar adalah Nabi akhir zaman yang dijanjikan. Sinkron begitu dengan kitab Taurat. Setelah mereka melihat itu semua, malah mereka fanabadut Taurat, kitab Tauratnya dibuang, alias mereka mengingkari segala isi Taurat yang menerangkan tentang sifat Nabi Muhammad SAW. Kitab Taurat menerangkan Islam, menerangkan sifat sahabatnya Nabi akhir zaman, atau menerangkan sifat-sifat Nabi akhir zaman, maka di-skip, kalau perlu disobek, dibuang. Mereka buang kitab Taurat itu yang tidak sesuai dengan keinginan mereka, mereka sobek dan mereka buang kitab Taurat tersebut. Jadi disisakan ayat-ayat yang sesuai dengan keinginan mereka. Malah mereka akhirnya memakai kitabnya Asif dan sihir dari Harut wa Marut. Nanti akan diterangkan setelah ayat ini. Intinya Nabi ini datang sinkron dengan apa yang ada pada mereka dari kitab Taurat dan kitab-kitabnya yang lain, tapi tetap mereka malah apa? Nabada fariqum minal ladina utul kitaba kitaballahi wara'a dhurihim ka'annahum la ya'lamun. Mereka, sekelompok mereka tadi itu membuang kitab Allah Subhanahu wa taala, yakni kitab Taurat tadi, dibuang di belakang punggung mereka. Maksudnya itu bagaimana? Kata-kata membuang itu kan berarti dilempar, wes.
Biasanya orang membuang itu ke depan, misalkan buang apa? Buang ke depan, atau ke kanan, atau ke samping, atau ke kiri, ya. Depan, kanan, kiri. Tapi di sini Allah menggambarkan mereka membuang kitab mereka sendiri yang tertulis sifat-sifat Nabi, mereka buang ke belakang, buangin ke. Ini adalah gambaran bagaimana mereka itu benar-benar menutup diri dari semua ayat yang menerangkan tentang Nabi SAW, dari semua ayat yang menerangkan tentang kemuliaan sahabat Rasulullah SAW, dan semua yang berbau Islam yang dibawa oleh Nabi, mereka tidak akan mau noleh lagi, dibuang ke belakang. Ibarat uang itu dibuang ke buri kan tidak kelihatan sama sekali, dibuang ke belakang. Kalau dibuang ke depan, dibuang ke kanan, dibuang ke kiri, masih bisa dilihat, dilirik iso. Tapi kalau belakang, ini gambaran mereka sama sekali tidak akan pernah mau menoleh kebenaran Islam. Nah, kebanyakan dari mereka, kemarin sudah diterangkan, ada sedikit sebagian dari mereka yang mau menerima kebenaran Nabi SAW. Tapi kebanyakan mereka seperti itu. Semua bukti kebenaran Nabi Muhammad, sinkronnya Nabi Muhammad dengan kitab mereka, itu semua mereka menutup mata. Mereka tutup mata mereka dari itu semua dan dibuang seakan-akan ke belakang tanpa bisa dilihat lagi ayat-ayat yang menerangkan tentang kebenaran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ka'annahum la ya'lamun, seakan-akan mereka itu tidak mengetahui kebenaran tersebut. Ka'annahum, seakan-akan tidak mengetahui, padahal mereka sangat tahu kebenaran Nabi, sangat tahu sifat-sifat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka tahu alim tentang kebenaran Nabi, kebenaran sahabat Nabi, kebenaran Islam, tapi mereka berpura-pura tidak mengetahuinya. Ka'annahum la ya'lamun. Karena itu sebagian ahli tafsir, ulama yang ahli tafsir, mereka menerangkan orang-orang Yahudi Bani Israel itu mereka terbagi menjadi 4 kelompok. Pertama, firqatun alimu wa amilu wa amanu bit Taurah wa qamu bi huquqiha wa humul aqallun. Kelompok yang pertama dari kaum Bani Israel adalah al-aqallun, kelompok paling sedikit dari mereka. Kelompok apa itu? Kelompok yang mengetahui kitab Taurat dan mereka mengamalkan isi Taurat sehingga beriman dengan Nabi Muhammad SAW. Seperti Abdullah bin Salam, itu dan pengikut-pengikutnya itu mereka iman sama Rasulullah. Tapi sebagian kecil tahu Taurat, mengamalkan kitab Taurat, dan ketika ketemu Nabi, di dalam diri Nabi sifat-sifat Nabi akhir zaman ada, akhirnya mereka menjadi pengikutnya Nabi, jadi sahabatnya Rasulullah SAW. Tapi al-aqallun ini kelompok orang Yahudi Bani Israel yang paling sedikit, jumlahnya sedikit. Kemudian kelompok yang kedua, firqatun alimu wa amilu biha dhahiran wa nabaduha khufyatan wa humul mutajahilun. Kelompok yang kedua adalah mutajahilun. Mutajahilun itu orang-orang yang pura-pura enggak tahu. Jadi padahal mereka tahu, secara zahir mereka tahu Taurat dan mengamalkan Taurat seakan-akan iman sama Nabi, tapi di belakang mereka menikam Nabi Muhammad dan para sahabatnya, alias mengkufuri Nabi Muhammad SAW. Ini golongan orang-orang munafik. Mutajahilin ini orang-orang Yahudi Bani Israel yang pura-pura beriman tapi sebetulnya mereka adalah musuh dalam selimut. Jadi zaman Nabi ini musuhnya lengkap, ya.
Dari Yahudinya juga ada yang berpura-pura masuk Islam untuk melihat dari dalam kelemahan Nabi dan para sahabatnya. Sehingga kalau sudah diketahui kelemahannya ini baru mereka ingin menghabisi Nabi dan para sahabatnya sebagaimana kemarin sudah diterangkan. Akhirnya mereka membuat sekutu besar, orang Quraisy dan sekutu-sekutu mereka dikumpulkan semua untuk nyerang Madinah. Untungnya masih ada solusi kemarin, Khandaq, parit dibuat hingga mereka nggak bisa masuk Madinah. Nah, secara logika, dipikir secara logika, itu sudah mateng, sudah top itu rencana mereka itu, benar-benar habis itu. Kalau secara logika mereka bisa masuk Madinah, sudah habis umat Islam. Tapi subhanallah, Nabi Muhammad dan para sahabatnya masih dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak pakai benteng yang besar, yang tinggi, cukup dengan parit aja sudah terjaga Islam ini. Kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka pura-pura masuk, pura-pura melebu Islam, ternyata untuk mencari kelemahan-kelemahan. Dan itu sampai sekarang ada yang seperti itu. Orang-orang Yahudi, orang-orang non-Muslim yang mereka membenci Islam, menjadi musuh-musuh Islam, kadang-kadang mereka pura-pura masuk Islam. Bahkan pernah kejadian tidak hanya pura-pura masuk Islam, mereka pun pura-pura masuk pesantren, pura-pura jadi santri. Padahal orang non-Muslim yang punya misi ingin melemahkan Islam dari dalam, itu terjadi. Mereka tuh luar biasa, menyerang dalam segala sisi, serangan dari dalam iya, serangan dari luar iya. Dan itu sudah ada sejak di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini kelompok kedua, pura-pura Islam, tapi mereka menikung, menikam, menyerang dari dalam. Kemudian yang ketiga, firqatun alimuha wa nabaduha jiharon. Ada orang yang mereka itu tahu isi Taurat, tahu kebenaran Nabi Muhammad, tahu kebenaran Islam, tapi mereka terang-terangan memusuhi Nabi Muhammad SAW. Padahal tahu kebenaran Nabi, tahu kebenaran Islam, tapi tetap mereka malah memproklamasikan dirinya menjadi musuh Nabi Muhammad, menjadi musuh umat Islam. Kemudian yang terakhir, firqatun lam ya'lamu wa nabaduha li jahlihim fahumul aktsarun. Ini kelompok paling banyak, yaitu kelompok Yahudi Bani Israel yang cuman fanatik-fanatikan aja, fanatik buta karena kebodohan mereka nggak mau menggunakan akal sehatnya walaupun sedikit. Wes pokoknya ikut tokohnya, ikut pemimpinnya. Kalau mereka mau menggunakan akal sedikit saja, maka akan tahu kebenaran Nabi Muhammad SAW, akan tahu kebenaran Islam, akan tahu kebenaran Al-Quran. Dan itu sudah dibahas di ayat sebelumnya. Ini kelompok yang paling banyak, orang-orang yang nggak tahu isi kitab Taurat, tapi modal fanatik fanatik buta. Wis pokoknya yang benar ini, yang benar tokoh saya, yang benar ini, seperti itu. Ini banyak ya. Nah, tiga-tiganya ini, kelompok kedua, ketiga, keempat, ini semuanya sama. Semuanya memusuhi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kelompok yang kedua tahu kebenaran Nabi, pura-pura masuk Islam, nyerang dari dalam. Kelompok ketiga tahu dan terang-terangan musuhi Nabi. Berarti kelompok 2 dan 3 ini mereka sebetulnya tahu, alim, reti kitab Taurat, reti kebenaran Nabi Muhammad, tahu kebenaran Islam. Tapi mereka bersatu dengan kelompok yang terakhir yang nggak tahu sebetulnya, cuman fanatik, tapi karena nggak menggunakan akal sehatnya, tiga-tiganya ini jadi sama. Baik yang tahu isi Taurat ataupun yang tidak tahu, sama. Mereka semua adalah orang-orang yang memusuhi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang paling paling jelek ya mereka yang tahu kebenaran Nabi malah musuhi Nabi. Baik dia pura-pura masuk Islam dari dalam, menyerang dari dalam,
atau yang tahu kebenaran Nabi, tahu kebenaran Islam, musuhi terang-terangan. Sing ngerti musuhi Nabi, sing ngerti musuhi Islam. Ini orang yang alim tapi tidak mengamalkan isi kitab Tauratnya, maka mereka jauh lebih besar nanti siksaannya di hari kiamat. Waliyadzubillah min dzalik. Karena itu ulama ada yang mengatakan ini ada pelajaran. Ada pelajarannya juga apa? Orang yang diberi ilmu oleh Allah kalau tidak mengamalkan ilmunya, maka berarti dia berperilaku seperti perilaku sebagian Bani Israel yang tahu ilmunya, tahu kebenaran Nabi tapi malah mengingkari Nabi, memusuhi Nabi. Wong nek duwe ilmu gak diamalno, berarti sama statusnya seperti orang-orang yang tidak berilmu alias bodoh. Waliyadzubillah min dzalik. Dan orang yang seperti itu ilmunya tidak diamalkan, dia menyuruh jamaah, tidak jamaah. Dia menyuruh menghindari yang haram, menghindari maksiat, ternyata dia diam-diam bermaksiat. Enggak ngamal ilmu nih. Maka yang seperti ini disebutkan oleh Rasulullah, wa'idul lisan dha'iun kalamu wa'idul qalbi nafidun sihamu. Orang alim yang cuman alim di mulut aja, tidak ngamalkan ilmunya, itu kalau nasihat ya ucapannya sekedar di lisan, ilmunya cuman di lisan dan sampai di telinga aja, nggak bisa masuk ke hati. Tapi kalau orang itu ngamalkan ilmunya, maka mau indohnya, nasihatnya ibarat panah yang tepat sasaran dan tidak meleset, alias masuk ke hati. Karena itu ini termasuk salah satu ciri seorang alim yang berilmu itu, dia mengamalkan ilmunya apa tidak. Salah satunya itu bisa tidak nasihatnya itu masuk ke hati yang mendengar. Sing dengar awalnya jauh dari Allah, jadi orang yang dekat sama Allah. Awalnya akhlaknya jelek, gara-gara dengar nasihatnya jadi lebih baik. Awalnya maksiat, gara-gara dengar nasihatnya berubah jadi taat. Itu masuk ke hati. Kalau ada orang yang nasihatnya masuk ke hati, berarti tanda dia ini orang yang alim, yang mengamalkan ilmunya, menjadi pewaris Nabi SAW, merubah yang jauh jadi dekat, yang maksiat jadi taat, yang jelek jadi baik dengan nasihat dan dakwahnya. Itu termasuk ciri khas orang yang alimun amil, alim yang mengamalkan ilmunya. Nah, karena itu di sini kesimpulannya pertama, orang-orang Yahudi itu sudah melihat betapa Nabi Muhammad itu cocok plek dengan kitab Taurat dan dengan kitab-kitab yang ada pada mereka terdahulu. Plek, cocok, sinkron, begitu jelas. Setidaknya ada 4 kesinkronan tadi itu. Sinkronnya Nabi mengakui Nabi Musa dan Nabi-Nabi Bani Israel, mengimani mereka. Sinkronnya Nabi, sinkron mengakui kitab Taurat dan kitab-kitab terdahulu. Sinkronnya Nabi, dalam diri Nabi sifat-sifatnya sama di kitab Taurat dan kitab-kitab yang ada di mereka. Dan yang terakhir tadi, Quran cocok dengan isi kitab Taurat dan kitab-kitab terdahulu yang masih asli. Ini tapi ternyata mereka malah tidak beriman sama Nabi. Sinkronnya Nabi jelas bukti yang dibawa Nabi sama sekali tidak merubah mereka menjadi orang yang beriman. Na'udzubillah min dzalik. Kemudian yang kedua, orang yang mengetahui kebenaran tapi tidak menerima kebenaran, maka ini sangat berbahaya dan siksaannya lebih besar kelak di hari kiamat. Termasuk itu tadi orang-orang yang alim, yang diberi ilmu oleh Allah, harus hati-hati, mawas diri, harus menjadi orang yang lebih taat daripada yang lainnya. Kalau menyuruh orang ibadah, dia harus ahli ibadah. Menyuruh orang jauh dari maksiat, dia harus paling jauh dari maksiat dan seterusnya. Itu semua adalah sifat-sifat orang-orang yang
menjadi pewaris Rasulullah SAW, jangan niru sifat-sifat Yahudi yang mana mereka tahu dengan jelas sekali kebenaran Nabi tapi tetap menutup diri, menutup matanya dari semua kebenaran tersebut. Waliyadu billah min dzalik. Kemudian yang terakhir, jangan sekali-kali kita fanatik buta dengan golongan, dengan sesuatu yang semestinya kita tahu ini benar apa tidak. Kalau kita menggunakan akal sehat kita sedikit aja, kita tahu mana yang benar, mana yang salah, maka jangan fanatik beloni yang salah. Nek pancen salah walaupun golongan sendiri, maka ya jangan dibela. Jangan seperti orang Yahudi, salah bener pokoknya iki sing bener. Nah, itu fanatik buta, sifat daripada orang-orang Yahudi. Waliyadu billah min dzalik. Semoga kita semua